Hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue JKS Fans. So, yap. Nah, di video gue kali ini sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya gue ngobrol sama anak-anak player Free Fire. Kali ini kembali ke orang-orang yang tak terlihat sama kamera. Yo. Ini ada siapa nih di sini nih? Oke, teman-teman, kenalin nama gua Adi ya. Oke, ini kenal. Nih, kamera di sini. Oke, kenalin nama gua Adi. Gua di salah satu e-sport ya lebih tepatnya di Boss e-sport ya. Oke, jadi apa lo di sini? Tukang gapo bukan? Enggak, gua cuci piring. Enggak, gua di sini tuh manajerin tim Boss Titan ya. Tapi di samping itu ada job desk yang khusus kayak labeling ke gua, itu jadi asisten coach. Oh, lu berarti jadi tim manager sekaligus jadi asisten coach. Ya, jadi kalau misalkan kan Skyla kan ini ada dua tim nih, kan? Titan sama Knightmare khususnya di FFML. Jadi Skyla fokus ke Knightmare, nah gua diserahin sama dia untuk ngurus sementara di Boss Titan. Oke. Nah, kalau bicara Boss eSports kan sebelumnya kayaknya kalau nggak salah ada Johnny Santai. Betul. Iya kan? Nah, lu di sini berarti menggantikan sosok Johnny Santai kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Jadi Johnny Santai emang kemarin itu kan emang manajernya kan. Jadi gua kesini gantiin dia gitu. Kenapa memang dia? Itu manajemen. Itu manajemen cuy. Gua nggak tahu aja. Yang penting Skyla hitungannya datang ngontak gua mau nggak gini-gini ya kan. Gua bilang gue juga kebenaran lagi kosong kan, tapi sebelum dia ngontak gue tuh gue ada tawaran sebelumnya coach ya kan. Jual mahal lu. Oke. Tapi itu di sport lain gitu ya. Nah, gue bilang kan siapa cepat aja nih, gue bilang kan. Ada siapa cepat aja. Akhirnya Skyla follow up ke gue dan akhirnya ya udah deal sama Boss eSport. Gitu. Oke, deal sama Boss eSport kebetulan banget sama Johnny Santai yang emang udah nggak di Boss eSport gitu. Betul. Oke, tapi sebelum itu lu ini sebelum di Boss eSport emang kesibukan lu ngapain? Gue sebelumnya itu sebelum gue masuk terjun ke scene Free Fire ya, sebelumnya itu gue usaha. Usaha. Dan sebagai mahasiswa. Nah, masih jadi mahasiswa sampai sekarang? Masih, alhamdulillah baru semester 12. Nah, gue semester 7 itu anak-anak gue sibuk skripsi, proposal gitu, ngajuin judul, gue terjun ke scene Free Fire. Nah, kapan tuh pertama kali kalau boleh bilang? Kalau nggak salah itu di awal tahun 2019, 2018 akhir, 2019 gue masuk ke Garena. Itu lu jadi tim itu tuh, tim Bang Jonathan. Ya, tim Jonathan gua dulu. Jadi banyak sih job desk yang gue, pokoknya dari scene FFIM season pertama itu gue udah ada di belakang layar Free Fire. Ini makanya yang gue bilang nih, orang yang nggak pernah terlihat dari depan layar gitu ya. Betul. Lo di belakang layar kalau boleh dibilang suka dukanya di belakang layar tuh gimana sih? Kalau suka dukanya tuh ada keseruan tersendiri gitu Ji. Misalkan nih, kalau misalkan kita kayak grand final gitu, misalkan FFIM, apalagi kalau misalkan yang acara yang ada penontonnya sebelum FF Summer League kemarin tuh, Spring ya, 2020 Spring tuh kan sayang banget ya kita nggak ada penonton. Jadi kalau misalkan ada penonton itu, kalau misalkan kita ada di belakang layar gitu, hasilnya maksimal, itu ke kitanya puas gitu. Lu bahkan sampai ke lu rasanya. Iya, jadi kayak wah, kita udah bisa nampilin hal yang terbaik gitu, dan semua orang menyaksikan dan semua orang menikmati gitu. Jadi kembali lagi ke kita, dan kayak Bang Jak gitu, Bang El kan selalu nge-push kan. Thanks sudah ngasih yang terbaik segala macam. Nah, itu jadi kebanggaan buat diri kita gitu. Secara nggak langsung lu merasakan kebahagiaan lah ya. Betul. Tapi dukanya kan tadi bicara suka. Ya. Dukanya apa? Dukanya karena jauh dari tempat kerja gue khususnya. Rumah lu di mana, sorry? Rumah gue di daerah Tiga Raksa, perbatasan antara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Gila. Sedangkan Garena itu ada di Jakarta Pusat. Tuh. Itu gua perjuangan. Bener, gua ngeluh berarti. Ngeluh. Enggak ngeluh, coy. Sampai waktu itu gue pernah inget tuh. Gue waktu itu karena ada job ya di Garena, gue harus ke Garena. Dan waktu itu, lu masih inget nggak yang kata listrik mati beberapa hari dan KRL nggak jalan? Itu gue bawa motor cuy dari sana. Bawa motor dari sana. Kalau nggak salah itu sekitar 2,5 jam. Anjir, itu lebih dari 30 kilo anjir.
Lebih harusnya. Lebih sumpah, dari rumah gue aja yang di Tangsel ke Garena itu makan waktu kayak sekitar 25 kiloan anjir. Ke tempat lu 2 kalinya. Wah, lu pulang kampung anjir. Iya, bener. Tapi ada kesannya kalau misalkan masuk ke Garena itu kan kita kerja tapi sambil main gitu, enaknya gitu. Kita ketemu sama orang-orang yang sehobi sama kita gitu kan. Kita ketemu sama yang emang relasinya itu udah ngeklop gitu. Kita di scene Free Fire sama gitu, terus ya oke, jalanin aja. Waduh, berarti seru mana kalau boleh dibilang? Lu lebih suka di balik layar atau sekarang di tim e-sport kalau boleh dibilang? Karena kalau misalkan dibandingin ya, gue kemarin di balik layar dan sekarang gue coba experience baru. Oh, jatuhnya ini lu belajar hal yang baru lagi. Iya, jadi kan kemarin kan gue udah pernah ngerasain, terus gue jatuh bangunnya kayak gimana gitu, kita udah pernah ngerasain, dan sekarang ada tantangan baru ya kan yang harus gue lewatin, yaitu ngebangun atau nge-build satu tim biar bisa dapat juara. Itu tantangan tersendiri buat gue. Tapi iya sih, kemarin kan gue lihat juga nih bos, Nightmare sama Titan pas hadir lu kayak lagi kelihatan nih naik turun roller coaster. Kemarin sempat 20 poin barengan, terus kemarin juga sempat 4 poin. Aduh, gua kemarin gambling banget asli. Gua nggak sebenarnya itu kesalahan pribadi gue ya. Masa? Ya, gue akuin karena gue nggak expert banget, karena gue udah terlalu pede. Itu gue jadi pengalaman baru buat gue. Jadi gue udah ngerasa strategi yang gue punya ini bakal efektif di pot AC kemarin, ternyata ya amsyong. Jadi itu pengalaman baru banget asli buat gue. Jadi gue harus lebih aktif lagi buat ngebaca, terus buat ngasih saran ke anak-anak ya, rotasi kayak gimana, terus cara nge-counter, cara nge-defense kayak gimana. Dan kemarin itu bener-bener absurd banget sih. Oke, tapi kalau bicara tim e-sportnya itu sendiri, dari bos Titan maupun bos Nightmare, lu ngeliat mereka ada yang udah mulai keluar jalur nggak sih, atau kayak attitude mereka udah layak atau pantas belum sih bisa dibilang untuk berada di tim e-sport saat ini? Attitude personal mereka masing-masing ya. Kadang kalau misalkan pro player sih, kalau gue bilang tuh mut-mutan ya. Mut-mutan, oke. Serius, mut-mutan. Jadi kalau misalkan kecuali orang-orang yang emang udah punya pemikiran dewasa, dia itu bakal konsisten di scene dia itu kan. Karena label yang dia bawa itu bukan cuma label, bukan cuma dari segi pro player kan. Ada beberapa kategori kan. Kalau misalkan kita tahu kan, pro player itu akan ada dari attitude, gameplay sama dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan gameplay mah kita udah nggak bisa diomongin lagi masalah. Nggak usah dirubah. Iya, benar banget. Dan kalau masalah attitude ini yang kadang-kadang ya ada yang bikin kesel gue pribadi, terus ada juga yang emang bikin gue ngerasa ini baik banget gitu. Jadi ada beberapa lah orang hidup, tapi gue nggak bisa sebut di sini lah. Oke. Tapi overall mereka masih bisa dibilang masih terkontrol lah ya. Bener, masih terkontrol. Kecuali kalau misalkan udah nggak terkontrol, udah nggak kekontrol, itu paling ada postingan farewell. Waduh. Itu udah nggak jauh-jauh berarti. Nggak jauh-jauh. Kalau misalkan udah mulai nggak terkontrol, sama dengan farewell. Gitu. Iya. kita bisa sebandingin ya gitu lah. Kalau misalkan udah nggak kontrol sama manajemen, ya manajemen mau bilang apa lagi? Iya. Oke, berarti sesimpel itu aja gitu ya. Kalau misalkan lu dalam sebuah tim, bahkan tim e-sport sekalipun, kalau lu aneh-aneh ya udah sama dengan farewell gitu ya. Iya. Tapi bicara tadi kembali tentang lu di balik layar, terus lu sekarang di tim e-sport, lu juga sekarang kan gue denger juga lagi ada di depan layar juga nih. Jadi caster nih. Sambil jadi caster kan. Ini gimana nih? Karena gue gini ya, gue kan first time gue nge-cash itu kan di Garena tuh ya kan. Benar. Nah, itu gue langsung cuy, gue pertama kali nge-cash, dan gue sebelumnya belum pernah ada nge-cash, gue ditonton puluhan ribu ya kan. Wah, gue bilang kan anjir kan. Terus gue bilang kayaknya menarik nih ya kan. Terus gue ngeliat lu ya kan, ngeliat Skyline, ngeliat OBB, Mang Diskun dulu kan, terus Mang El segala macem, dan akhirnya gue coba belajar sedikit, walaupun gue nggak expert di bidang caster. Betul. Ya, oke, maksud gue kan lebih expert, gue nggak bisa bilang expert sih, maksudnya lebih ke analis gameplay kayak gimana. Terus kalau menurut gue ya ada hal yang menurut gue bisa dikasih ke para penonton, ya itu di situ ada gue. Oke. Tapi berarti lu kan di balik layar udah, sekarang di depan layar juga lagi dicoba. Iya. Di tim e-sport juga lagi dicoba. Kalau boleh dibilang dari 3 ini sekarang, berarti lu yang mana yang paling pengen lu dalamin? Apa lu di balik layar udah puaskah? Apa lu di sini udah puaskah? Atau bahkan lu di caster udah puaskah? Kalau misalkan dibilang pengen coba lu dalamin lagi. Kalau hal yang pengen gue perdalamin lagi adalah gue
tentang ngebimbing anak-anak. Oke. Tentang gimana caranya nge-coaching, tentang bagaimana kita membaca karakter. Coaching apa poaching? Coaching. Takutnya salah. Jangan. Jadi kalau misalkan, jadi ternyata nih kalau nge-coach itu bukan sekedar kita tahu gameplay kan. Benar. Jadi kita ada beberapa unsur yang harus kita kuasain, kayak misalkan kayak karakter dari anak-anaknya kayak gimana. Terus itu kan ngebedain mana role support, mana role raser kan. Di situ juga kita bisa ngasih arahan siapa yang nanti yang bakal jadi shot caller, siapa yang nanti bakal jadi prediction. Itu kita ngelihat dari background dari mereka masing-masing. Jadi pembacaan karakteristik player itu juga berpengaruh. Itu berpengaruh ya. Jadi akhirnya lu nggak perlu ngotak-atik gameplay mereka, tinggal gimana caranya kita cocokin mereka as player untuk main lebih efektif gitu ya. Betul banget itu. Nah, kalau ngelihat player, tadi kan kita bicara soal player juga. Ngelihat player Free Fire sekarang, apalagi kan lu juga besar dari komunitas. Lu bahkan juga jadi salah satu analis di acaranya Bang Fayat. Nah, lu ngelihat potensi-potensi komunitas nih, menurut lu udah sejauh apa sih mereka tuh sebenarnya udah layak belum sih berkompetisi sama tim-tim besar gitu? Kalau misalnya bicara komunitas ya, gue tekenin sekali lagi, komunitas itu jauh lebih pesat daripada yang kita pelajarin sekarang. Gue sering bilang ke anak-anak. Kenapa? Lu kalau nggak mau latihan di bawah lu di komunitas-komunitas sono, mereka yang lebih rutin latihan, mereka bakal ganti posisi lu di sini. Gue sering bilang gitu. Karena kenapa? Karena konsekuensinya mana yang mau berjuang itu yang bakal dapetin hasil kan. Betul. Nah, posisinya sekarang kadang ada orang yang star syndrome. Benar. Pro player kan. Jadi kayak misalkan diajak latihan nggak mau, ini segala macam nggak mau. Nah itu gue kesampingin, maksudnya gue tekenin jangan sampai kayak gitu. Kalau misalkan kita ngeliat komunitas, gue rasa komunitas bakal lebih bersaing di scene kompetitif ya, bakal sebanding sama pro player, karena kan beberapa pro player juga kita tahu ada yang dari komunitas. Kemarin RC5 juga dari komunitas. Terus kayak ya gue FVD kemarin juga ada beberapa menurut gue dari komunitas yang skillnya gue rasa hampir setara sama pro player. Gitu. Tinggal kesempatan aja yang mereka belum dapet, itu gitu sih. Jadi selama lagi belum dapat kesempatan, apa yang harus mereka lakukan menurut lo? Tunjukin terus aja gitu. Tunjukin terus, karena gini loh, kalau misalkan lu emang mau dilirik sama e-sport, lu hanya berdiam diri aja main ngerengket, hitungannya kan main ngerengket, nyari tim segala macem. Terus lu nggak turnamen, apalagi lu nggak ikut turnamen Major Garena, lu sama aja bohong gitu loh. Sama aja bohong karena kecuali lu punya orang dalam gitu loh. Bahkan orang dalam juga gak semudah itu juga kan? Benar. Jadi kalau misalkan emang orang dalam lu udah tahu progres lu bakal ke depannya bakal kayak gimana, itu bisa kemungkinan. Nah, tapi kalau lu cuma rengket doang juga ya sama aja bohong ya. Gue sering tekan anak-anak. Lu ngerengket skill 20, 12 segala macam di rengket, tapi kalau di turnamen itu beda. Ya kan mental turnamen sama mental rengket pasti beda gitu. Bahkan mental turnamen online sama offline-nya beda gitu. Betul banget. Itu beda banget sih asli. Lagi ramai juga diomongin. Friendly match menurut lu berguna gak? Kemarin Sub13 bilang gak berguna. Lu setuju gak friendly match gak berguna? Friendly match kayak scrim biasa aja gitu. Iya, kayak cuman friendly match antar guild doang, terus kayak hadiahnya ya sertifikat. Menurut lu berguna gak? Ya itu mah kagak ada apa-apanya. Karena gini, lu turnamen nih, ya kan? Lu cuman ngejar apa? Lu tuh bukan tentang lu ngevaluasi tim, tapi lu ngejar sertifikat. Gitu loh. Sertifikatnya berguna. Sertifikatnya nggak berguna cuy. Lu cuman ngadu, itu kan kayak bola aja sih. Lu ngadu satu tim sama satu tim, udah kelar, dapat sertifikat, nggak ada hasil cuy. Lu nggak bakal dilirik sama e-sport. Nggak bakal dilirik ya? Iya, kalau kecuali lu punya sertifikat major nih, ya kan? Kayak misalkan PVM, RC. Minimal RC lah. Minimal tuh sertifikat yang selevel sama Royal Combat. Kenapa? Mungkin sedikit gue jelasin, karena Royal Combat kan itu terbuka untuk umum. Dan itu kan luas gitu. Skalanya nasional. Nah itu mungkin yang memang bisa sedikit menjanjikan. Tapi balik lagi, kalau bicara cuma sertifikat, bahkan lu pun bisa bikin sendiri di PowerPoint ya. Beneran, kalau emang lu mau gue bikinin. Lu mau berapa gue bikinin, sertifikat kayak gimana juga gue bikinin. Iya, jadi kayak ya udahlah gitu ya. Latihan berarti menurut lu untuk sekarang, lu kan sebagai manajer dan juga asisten coach, untuk sekarang latihan di level pro player atau di level komunitas, menurut lu yang paling worth tuh kayak gimana? Kalau bisa lu bagi sedikit. Kalau yang mau gue kasih tahu itu
lu bukan tentang ke gameplay lu sendiri sebelum lu masuk ke level ngebentuk satu tim. Lu pelajarin dulu dah karakter tim lu. Oke, ini penting. Karakter tim lu atau misalnya karakter orang-orang teman-teman lu yang mau lu rekrut, ya kan? Lu cari tahu dulu kalau misalnya udah tahu dan emang menurut lu sesuai sama kriteria lu untuk membuat satu tim, ya oke, lu baru jalanin. Kenapa gue bilang begitu? Karena banyak banget tim yang emang udah banyak sertifikat mereka di scene yang menurut gue lumayan cukup major ya, walaupun minor, tapi ya oke, mereka ke depan sedikit udah bubar, karena problem sedikit bubar, karena mereka nggak sama-sama tahu karakteristik di luar in game. Oh alah, iya gue paham maksudnya. Nah makanya kalau misalkan lu mau lebih sedikit pro lagi, maksud gue lu bukan cuman pelajari tentang bagaimana kita menyatukan chemistry dalam in game. Benar. Chemistry di luar in-game juga berpengaruh banget. Apalagi lu kalau misalkan di sekelas e-sport, lu di satu GH yang sama, ya kan? Benar. Di satu tempat yang sama, device kita sama, koneksi kita sama, IP-nya makan pun sama. Benar. Ya kan? Benar. Karena kita selalu bersama-sama, itu pasti gesekan pasti ada. Pasti ada. Solusinya menurut lu kayak gimana? Nah itu dia, kembali lagi ke tadi, kalau lu udah tahu karakter masing-masing dan lu udah ngerti nih cara nge-counter. Kalau misalkan tim lu nih, misalkan kan pasti nih kita emosi main segala macam. Nah, lu tahu sisi baiknya dari dia tuh apa segala macam. Stay positif aja. Oke. Menarik. Jadi sebelum kita bahas soal in game lebih dalam ya kan, kalau misalkan lu pada mau nanya kayak misalkan solusi, itu lebih baik lu cari solusinya dari luar in game-nya dulu ya. Betul. Ketahui satu sama lain dulu gitu ya, saling tahu gitu ya. Karena memang tak kenal kan tak sayang gitu. Betul kan. Banget. Makanya kalau ada waktu itu gue pernah ngomong ya, maksud gue baper, maksud gue bukan, jangan sampai kata baper itu disalahgunain gitu loh. Benar. Di dalam satu tim. Itu bakal ngerusak tim kalian. Kenapa gue bilang? Karena kata baper ini bukan berarti kan dia yang terlalu lemah, tapi omongan lu yang nyakitin itu. Benar. Jadi lu kayak kadang nggak tahu juga nih batasan omongan lu yang tajam nih sampai mana gitu ya. Iya, betul banget. Karena ya kita nggak bisa toleransi juga, kalau maksud gua ya, karena dia juga punya perasaan gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Dia punya perasaan, kita punya perasaan. Nah, maksud gua kembali lagi kalau kata emak gua dulu ya kan, yang paling nyakitin dan tak terlihat itu adalah omongan. Oke, itu dia ya. Jadi solusinya ketahuin dulu satu sama lain, habis itu baru lu bicara lebih lanjut tentang evaluasi dari gameplay gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan setelah kita bahas tadi juga scene komunitas, terus kayak chance juga lu bilang kan juga lumayan berpotensi. Kedepannya harapan lu atau kira-kira lu punya apa sih yang pengen lu lakuin nih ke depan di Free Fire ataupun di Sini Sports? Untuk sekarang gue sih, karena gue balik layar udah ngerasain. Benar. Itu karena terus gue depan layar pun udah pernah ngerasain. Oke. Sekarang ya kan, terus sekarang nge-manage gimana caranya build tim kayak gimana, itu lagi on progress. Dan kedepannya gue itu berharap, karena gue basic gue pengusaha ya dulu ya. Oke. Jadi gue itu pengen bikin salah satu organisasi sport. Jadi ini nih orang kalau mau berubah nih. Jadi di mana aja coba dirasain, yang penting ambil pengalamannya. Betul. Ya kan. Kedepannya lu pengen punya tim e-sport berarti? Iya. Jadi kan gue juga dulu sempet tanya-tanya coy. Okay. Sama Bang Jak. Okay. Bang Jak lu orang yang sering banget gue tanya-tanyain. Kalau misalnya gue nggak tahu nih kan, maksud gue kalau kita nggak tahu ya nanya gitu kan, jangan pura-pura pinter gitu kan. Sama nanti takut kayak siapa Bang Jak, terus siapa lagi Skyla, gue pengen berapa gitu budget untuk buat e-sport ya kan, terus gimana caranya nge-manage e-sport. Nah akhirnya gue dikasih kesempatan buat nge-manage dulu nih untuk budget ya kan, untuk budget nanti ya kan. Insya Allah lah ya kan. Oke. Berarti lu Sun pengen sebenarnya punya tim e-sport gitu ya. Tapi kalau bicara soal Free Fire, lu ngelihatnya ini potensinya, maksud gue kayak udah sejauh apa sih kira-kira bakal berkembang menurut lu Free Fire-nya? Free Fire maksud gue sekarang ya, untuk menurut gue pribadi itu jauh lebih berkembang, karena kita lihat maksudnya dari hari ke hari, waktu ke waktu, jadi peningkatan player itu masih makin banyak. Jadi exposure yang diberikan dari Free Fire juga makin tinggi. Makin tinggi ya? Iya, makin tinggi. Kayak ya contohnya lu aja, lu masuk Free Fire dari dulu nih, lu masuk Free Fire followernya berapa? Alhamdulillah kan? Nah, terima kasih Free Fire. Makin kesini kan follower lu makin naik kan, subscriber lu makin naik ya, berarti kita bisa bilang kalau exposure dari Free Fire itu udah mulai makin naik.
makin kerasa juga gitu ya. Gitu. Oke, harapan lo untuk teman-teman Free Fire kah atau teman-teman pro player kah atau bahkan tim-tim e-sports yang lagi ada di depan-depan lu yang mungkin di atas lu atau yang ada di bawah, harapan dari lu pribadi untuk mereka-mereka semua, dari pro playernya atau dari tim atau dari netizen? Kalau ini ada dari pro player, netizen dan tim ya. Jadi kalau misalnya untuk netizen nih, gue banyak banget dapet omongan ya, waktu gue di Garena, waktu gue di manapun itu, waktu di balik layar ya khususnya, kita itu dinilai apa sih, player bocah. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa jaga etika. Benar. Jaga etika di mana kita live streaming, omongan kita nggak bisa dijaga. Benar. Jadi ngoceh seenak jidat, ngejudge orang seenak jidat. Nah itu kita jadi ya kita nggak bisa pungkiri cuy, karena itu masyarakat kita. Jadi gue harap kedepannya para netizen yang emang punya apa itu namanya fans sendiri itu kayak misalkan ya siapa pro player sendiri, jangan ngejudge pro player yang emang lawannya gitu. Oke. Jadi ya kita sama-sama di satu game yang sama ya kan, di satu negara yang sama, dan lu nonton ya di nontonan yang sama gitu. Maksud gue nggak usah saling menghina, nggak usah saling mengejudge gitu. Oke. Itu netizen. Untuk netizen harus lebih cermat lagi lah maksudnya. Oke. Ada lagi? Itu udah sih menurut gue. Jadi lebih smart lagi lah maksud gue untuk nulis jari kata-kata dipakai jempolnya itu lah. Oke, itu dari sisi netizen. Dari sisi tim e-sport mungkin agar lebih kompetitif lagi kah atau gimana kah? Atau dari pro player agak tauntingnya biar lebih panas lagi kah atau gimana? Untuk tim e-sport, harapan gue ke depannya apa? Jangan terlalu banyak drama. Karena banyak nih drama nih. Kemarin ya kan? Kontrak dibekuin itu jatuhnya drama juga, Pak. Gue nggak ngomong. Iya, kontrak dibekuin itu jatuhnya drama juga. Bisa gitu. dibilang. Ya tapi kan memang ada sebab ada akibat. Betul. Jadi karena kan gue basic hukum ya. Ada kalau misalkan orang hukum, ini orang hukum, Jadi emang kalau misalnya satu kejadian atau mungkin kita melakukan suatu tindak pidana, ya itu karena ada sebab dan akibat. Betul. Gitu. Jadi ya asas sebab dan akibat itu nggak bakal bisa lepas dari hidup kita gitu. Benar. Jadi kalau misalkan emang kita punya masalah, ya kita jangan terlalu menjudge masalah itu datang oleh siapa, tapi kita koreksi diri sendiri gitu. Oke. Kenapa kita punya masalah ini? Ya karena berarti ada akibatnya dari kita, dari sebabnya dari kita gitu. Oke. Nah, dari pro player? Dari pro player sih kalau menurut gue dari pro player ya, menurut gue jangan terlalu bucin. Jangan terlalu bucin, ini relate banget. Gimana? Karena gini, Hitler aja, ingat Hitler tuh Jerman lo cuy. Jerman Barat dia hancur gara-gara cewek. Oke. Siapa lagi mungkin contohnya? Siapa lagi ya? Sebenarnya gue kalau misalkan sosok di Indonesia gue agak sedikit sensitif nih. Sensitif jadi simpen aja. Jadi keep aja kayak semacam Hitler dan yang di luar aja. Oke, intinya bucin boleh tapi tetap pada kontrol ya. Betul. Jangan berlebihan, apalagi kayak lu masih muda gitu. Ya lu masih muda, masih masanya senang-senang lah. Lu bukan suami istri bangsat. Iya dong. Bener. Jadi nggak sih? Jangan sampai gini, lu disuruh latihan terus lu entar dulu bang. Nah itu loh, maksudnya yang bikin entar dulu itu sebabnya apa? Karena ngebucin. Ada yang maksudnya kan e-sport itu gua akuin ya, maksudnya untuk manajemen e-sport ya, itu masalah waktu dia tidur itu hitungannya udah di manage gitu. Jangan sampai lu nanti harusnya lu tidur jam 12 nih, atau mungkin jam 10 lu harus tidur, dan lu karena teleponan sampai jam 3 pagi. Nah itu berkurang juga konsentrasi lu kalau misalkan nanti siang lu harus bertanding gitu. Oke. Jadi buat para pasangan ya kan yang yang pacarnya ini pro player gitu ya, pengertian sedikit lah ya. Ya lu bisa pacaran sama dia dengan segala resiko yang udah lu tahu gitu ya. Jangan kalau misalkan pacarnya juara juga ya ceweknya seneng. Lu juga pasti ditraktir ya kan. Jadi ya sama-sama pengertian aja lah ya. Kalau misalkan lagi kerja ya, ini kan konteksnya kerja ya. Betul. Iya, pro player ya kerja. Betul. Jadi nggak harus nanyain kabar segala macam ya. Tiap saat. Itu berabe, itu bisa ngerusak semuanya. Sama star syndrome, hati-hati. Star syndrome, hati-hati ya, karena bisa membawa lu menuju jurang kehancuran karir. Karena gini, banyak banget yang orang star syndrome yang akhirnya tiba-tiba drop ke bawah. Siapa tuh contohnya? Banyak lah. Aduh, tahu kan hitungannya. Banyak lah hitungannya. Yang rambutnya diwarna-warnain. Waduh. Ya ternyata beberapa bulan ke depan dia harus warna hitam kembali. Iya. Wah, gue tahu. Nah gitu ya, boleh. Nah,
terakhir deh pesan-pesan lu buat semuanya yang nonton gua. Apa sih? Oke, yang para viewers Aji Spen, gua berterima kasih banget udah setia sama Aji tentunya. Gitu. Dan kalau misalkan khususnya untuk penonton Aji ya, gue rasa penonton Aji harusnya lebih dewasa lagi ya. Amin. Lebih dewasa lagi, terus berkembang, jangan mau kalau misalkan nih lu di satu turnamen yang sama, di satu karena ada pro player lu jadi down, jangan kayak gitu. Karena keseringan lu main sama pro player, di situ mental lu bakal kebangun dan di situ lu bakal ngerasa kalau lu itu setara pro player itu ya. Dan terus latihan. Oke. Jadi nggak usah ngerasa junior syndrome gitu ya. Benar. Anggap aja pro player sama lu kalau lagi ada di turnamen yang sama ya lu setara sama dia gitu. Betul. Jadi lu tinggal buktiin aja seberapa worth it lu untuk bisa ngalahin dia si pro player ini. Betul, gitu ya. Kategori pro player itu fase loh. Fase. Jadi lu pernah dengar kan ada yang amatir, ya kan, ada yang pro. Ada yang semi pro juga. Semi pro dan pro. Nah, itu kan fase dimana di scene pro pun lu bakal bisa balik lagi ke amatir karena itu kan bisa semi kan. Nah, sirkulasi itu kan kayak struktur lah. Jadi lu kalau misalnya mau belajar mau jadi pro player jangan nanggung. Jangan nanggung-nanggung. Kalau lu nanggung lu nggak bakal dapet panggung. Gue pernah punya pantun gitu. Oke. Mungkin segitu aja kali ya. Oke, siap. Segitu aja. Thank you banget Adi buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga sukses terus di Bos Esports ya. Amin. Dan juga semoga lu pada sehat-sehat terus nih ya, sama anak-anak. Lu punya Instagram? Punya dong. Ada. Oke. Gue taruh di bawah. Instagram gue Gustiawan Adi. Lu bisa highlight Instagram gue kalau emang lu suka sama gue pribadi. Kalau mau sharing-sharing kita bisa follow-followan. Dan kalau misalkan emang nggak suka juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa langsung follow nanti. Dan jangan lupa juga kalau misalkan mau nanya-nanya soal esports atau soal gameplay atau di luar gameplay bisa langsung DM aja gitu ya. Betul banget. Karena gini loh, anak-anak gue yang di FYD dan anak-anak gue di komunitas masih sering maksudnya video call bareng kita gitu? sharing gitu. Bang, ini bang gue mau offline besok gimana nih bang? Oh gini. Gratis apa bayar tapi? Gratis lah. Gratis. Gue nggak pernah minta biaya karena menurut gue itu tuh jariah coy. Wah anjir, sepanjang zaman gitu. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Palembang. Wah menarik. Tuh bisa langsung discuss sama Bang Adi nanti ya. Oke. Akhirnya kalau gue kira-kira nih kayaknya udah segini aja berarti ya. Oke. Thank you banget pokoknya sekali lagi buat Adi, sukses terus buat Adi pokoknya dan teman-teman. Ini dia ngobrol Blay bersama bos siapa nih? Bos nih? Bos Adi. Bos Adi bukan Bos Diwan. Bukan. Gua nama Diwan itu udah redup lah. Udah redup. Oke, lu mau ganti rebrand berarti? Rebranding gue nanti. Jadi apa? Drugs. Kok drugs sih bisa DRAGS. Drugs. Jadi drugs itu ada beberapa unsur kata. Jadi DR itu dokter. AGS-nya itu Adi Gustiawan. Oke. Oh, jadi lu titik DR AGS gitu ya. Oke, bos DR AGS nih udah kelar ngobrol sama gue. Kalau kalian suka video ini boleh di-like, boleh di-share juga ke teman-teman kalian dan kalau kalian punya rekomendasi next gue harus ngobrol sama siapa lagi boleh komen di kolom komentar, oke? Nanti gue simak dan coba gue realisasikan, oke? Karena memang ngobrol sama orang-orang yang kalian request tuh perlu perjanjian waktu ya dan kesempatan ya. Namanya juga orang-orang sibuk gitu. Udah itu aja. Jangan lupa subscribe pokoknya, jangan lupa subscribe. Akhir kata gue JK Spen dan gue Adi. Oke, see you guys next videos. Bye bye. Bye bye.